Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Imam? Alhamdulillah. Tasih ten bulan Ramadan niki. Nggih. Puasa napa ten? Insyaallah. Niat sing bahas napa? Gus Dur memang. Biografine Gus Dur menika ya napa memang? Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat menjalankan ibadah puasa pada dulur-dulur semua, khususnya sedulur-sedulur wejangan Kang Imam. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk wejangan Kang Imam. Nah, itu. Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini adalah putra dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Abdul Wahid Hasyim. Ini juga putra dari Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini lahir pada 7 November 1940. Atau sedang merdeka nggih? Belum merdeka. Merdekanya 5 tahun mendatang. Nggih. Dan beliau ini dilahirkan di lingkungan santri, Mas, di lingkungan kiai, di lingkungan pesantren. Nggih. Dan kenapa dipanggil Gus itu? Nah, Gus yang terkenal Gus Dur ya. Nggih. Gus itu untuk penghormatan sebagai putra kiai. Khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini panggilan Gus ini umum dah. Ini untuk masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gus ini singkatan dari Bagus. Nah, kita dari Bagus. Jadi Abdurrahman Wahid atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini semasa kecil juga sebagai seorang yang disiplin, anak yang disiplin, juga anak yang taat juga. Dan beliau juga belajar ilmu agama juga dari kecil, bahkan sampai beliau pindah ke Jakarta masih kecil. Dia pindah ke Jakarta atau Kiai Haji Gus Dur ini pindah ke Jakarta pada waktu ayahnya diangkat menjadi kepala Menteri Agama. Nah, itu di zaman Bung Karno. Dan juga Abdurrahman Wahid kecil ini ikut ke Jakarta dan mengenyam pendidikan di sana. Di Jakarta, Mas. Dia ikut sekolahnya di sana. Bahkan sampai ke swab di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta dia 3 tahun di sana. Kemudian berpindah lagi sekolah ke Pondok Pesantren Jombang, tepatnya di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Mantun ten Jakarta, balik malih ten Jawa Timur nggih. Balik malih. Ya. Untuk belajar ya, Mas. Nggih. Dan bukan cuma dari situ sekolahnya beliau. Bahkan beliau meneruskan lagi kuliah. Dia mengambil di sastra, Mas. Nah, makanya Gus Dur ini bisa menciptakan syair-syair. Contohnya seperti syair tanpa waton itu. Nah, ciptaane Gus Dur. Ciptaane Gus Dur. Dan beliau juga bersekolah melanjutkan lagi ke universitas di daerah Kairo, Mesir. Nah, di Kairo Mesir dia sekolah, Mas. Kuliahnya, tapi nggak sampai selesai. Kemudian beliau pulang
Niku tasih dereng rakyat nggih, Jajan Gus Dur. dereng. Dan beliau akhirnya dia beberapa tahun nggak sampai selesai kuliah di Kairo niku. Kairo itu nggak sampai selesai. Akhirnya beliau pulang dari pengembaraannya. Nggih. Akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi guru. Nggih. Nah, itu menjadi guru. Dan akhirnya dengan pamannya, adiknya Kiai Hasyim, Nggih. Kiai Yusuf namanya. Nggih. Nah, beliau diangkat menjadi sekretaris pondok pesantren Nggih ten Jombang mriku. di Jombang, Tebireng. Nggih. Nah, itu. Bahkan beliau juga dari situlah karir beliau naik, Mas. Nggih. Nah, karir beliau naik. Karena ibunya Gus Dur ini Hajah Solihah ini juga menjadi Aam PBNU wilayah Jawa Timur waktu itu. Ibu ini pun nggih. Nggih, ibuke. Kalau Gus Dur ini masih keturunan dari biru, Mas. Keturunan dari biru. Kalau kita tarik dari kakeknya, itu Mbah Hasyim sendiri masih keturunan dari Syekh Maulana Ishaq. Nggih. Kita nasabe ten atas. Kalau kita tarik ke atas lagi. Nggih. Kalau dari nenek, kalau dari neneknya, beliau masih keturunan dari Lembu Peteng, Prabu Berwijaya VI, atau ayahnya Joko Tingkir. Nah, itu Majapahit. Majapahit. Terus enten Trah Majapahit. Dan juga masih Trah Kerajaan. Raja Pajang yang pertama. Nggih. Nah, itu Sultan Hadiwijoyo. Nggih. Nah, itu. Dan karir beliau sempat melejit terus. Setelah pertama menjabat sebagai sekretaris pondok pesantren di Tebuireng, dan beliau sering mendapat undangan terus, undangan baik itu undangan ceramah, Nggih. undangan pidato atau acara-acara yang lain. Beliau sering dapat undangan. Bahkan beliau sampai menghadiri pertemuan-pertemuan di Jakarta sendiri. Bahkan beliau sempat juga menjadi ketua PBNU. Nggih. 3 periode, Mas. Nggih. Nah, 3 periode. Paling lami ini. Nah, 3 periode beliau ini. Ya memang dari keturunannya juga, Mas. Dari terahnya juga dari keturunan darah biru. Ya, Ya, memang orangnya Gus Dur itu cerdas. Nah, itu. Memang cerdas. Nggih, cerdas. Kan beliau sampai tahun 99 kalau nggak salah, 1999 beliau bisa mendirikan partai PKB. Nggih. Bersama dengan Pak Matori Abdul Jalil. Waktu itu. Nggih. Pak Matori Abdul Jalil. Nah, itu. Almarhum Nggih. semua. Terus PKB ini sing didirikan kita masuk nggih Gus Dur nggih. Gus Dur, asli Pendiri. Gus Dur yang pendirinya. Ya sebelumnya sekarang dipegang oleh Muhaimin. Pak Muhaimin. Nah, itu. Karena semuanya juga ponakan, Mas. Kali Pak Muhaimin ini. Betul, dia masih ponakan semua, baik itu Pak Muhaimin atau Gus Ipul, nah itu. Lho Pak Muhaimin napa kita sih enten silsilah Masih, Mas, masih ada. Makanya kalau nggak dari situ mana mungkin dia berani memegang PKB waktu itu. Nggih. Nah, itu. Dan PKB ini juga sebagai partai yang baru, partainya Gus Dur ini partai yang baru, tapi bisa meledak waktu itu. Nggih. Bisa memenangkan lah. Nggih. Bisa memenangkan. Suaranya pun saged Bahkan beliau bisa menaik jadi presiden yang keempat. Nah, itu. Nggih, tahun 2000 pinten? Ya tahun 2000. Tahun 2000. Ya, Waktu mantune reformasi. Reformasi. Nah, itu. Dan juga beliau juga sebetulnya orang yang pintar, Mas. Beliau ini selalu membela kaum minoritas. Nggih. Nah, beliau ini orangnya sangat sebetulnya bijaksana, walaupun kadang tindakan atau perkataan beliau itu yang sering banyak kontroversi. Dan mungkin banyak yang sering salah paham dengan perkataan-perkataan beliau itu. Karena beliau ini kan kalau mengeluarkan perkataan tuh kan
seperti sanepan Nggih, gitu, Mas. nggih. Makanya dia dari dulu memang nggak banyak bicara, Mas. Nggih, kalau napa memang nek tiyang sing awam mendengarkan Gus Dur bicara mboten tutuk nggih. Akalnya mboten. Akal nggak sampai. Bahkan Gus Dur itu dengan Pak Harto masih tua Pak Harto loh. Nah, umure ngoten. Umurnya masih tua Pak Harto. Nggih. Tapi Pak Harto kan menganutnya ke kejawen, gitu. Nggih. Kejawen Pak Harto. Dia kalau Gus Dur asli dari pondok pesantren. Waktu menika lho, jenengan tasih ingat ta. Gus Dur pernah bilang DPR itu sifatnya seperti Anak TK, taman kanak-kanak itu. Nah itu, saya masih ingat waktu itu. Itu yang diartikan kan begini. Waktu itu kan pas terjadi perkelahian Nggih. di dalam Dewan itu. Di dalam dewan itu ada perkelahian, bahkan ada lempar-lempar kursi. Jadi memang seperti anak yang di TK itu. Kan waktu itu masih belum terjadi memang. Ya belum. Waktu masih dalam terjadi baru Gus Dur bicara seperti itu. Berapa bulan terjadi. Nah, terjadi itu. Itu memang sudah dilihat sama beliau. Iya. Kan seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini juga Waskito ya. Waskito, selain itu beliau punya ilmu laduni, Mas. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang beliau bisa melihat kejadian yang sebelumnya. Mungkin seminggu sebelumnya beliau sudah melihat. Bahkan 1 bulan sebelumnya beliau sudah bisa melihat. Terus meh sami kali Ki Rangga Warsito nggih. Sama. Nggih. Sama. Cuma ya sama-sama di sastra juga. Ya, nggih. Sama-sama di sastra. Juga sama-sama ulama. Juga kalau Ki Rangga Warsito itu sebetulnya juga sudah ulama, Mas. Nggih, zaman menika nggih. Iya, ulama. Makanya kalau kadang ada kalau yang mengatakan kalau Rangga Warsito itu non muslim atau Nggih, kejawen itu sebenarnya nggak betul. Beliau ulama lulusan pondok pesantren Ponorogo gitu. Hafal Al-Qur'an memang. Hafal Quran dengan tafsirnya, Hadis. hadis. Nggih, kali Gus Dur nggih ngoten memang nggih. Kali. Kalau Gus Dur ini kan sekolahnya sampai ke Mesir, sampai ke Kairo Mesir. Tapi kalau Ki Rangga Warsito kan cuma di pondok pesantren di Ponorogo itu saja. Nah, mboten ngantosen nggak sampai ke Timur Tengah, Seandainya bisa sampai ke Timur Tengah, bisa tambah mumpuni. Nggih. Tapi waktu itu kan belum zamannya, belum zaman modern. Zamannya Ki Rangga Warsito. Benar Gus Dur di tahun 50-an, Mas. Nah, tahun 50-an, 53, 56 itu kan udah modern kan waktu itu. Udah ada pesawat ke sana kan. Nggih, pun enten pesawat. Nah, udah ada pesawat ke sana. Dan juga Gus Dur ini juga bisa enaknya orang ngomong gini. Juga punya seperti karomah, punya seperti wali. Nggih, kata kadang beliau kalau waktu rapat pun tidur, tapi bukan tidur, Mas. Bukan tidur. Tapi bisa tetap dengar. Nanti walaupun udah beliau tidur, nanti waktu pas giliran beliau yang berpidato, langsung beliau bisa menggaris bawahi keputusannya begini, langsung begitu. Keputusan musyawarah niku wau. Keputusan musyawarah itu seperti itu. Beliau udah langsung. Jadi enggak udah panjang lebar bicara. Langsung diambil garis bawahnya saja. Nah, itu. Nggih, kelebihane ngoten nggih. Kelebihannya Gus Dur itu. Memang Gus Dur ini juga termasuk orang yang istimewa juga. Orang yang istimewa. Bahkan beliau ini juga sempat berkeliling khususnya Indonesia. Nggih. Kalau berkunjung ke Kairo itu udah berapa kali kayak gitu. Enten selama menjadi presiden gitu. Enten waktu Gus Dur nggih perjalanan dugi Jawa Timur kan Jawa Tengah nggih. Enten tiyang napa sadean duren ya, Mas. Nggih. Kali Gus Dur itu ditumbas 1 juta. Oh, nggih. 1 juta. Nggih. Sing kali ajudane ngoten niku. Nggih. Kali Gus Dur disanjangi. Gus, kok duren kali nang 1 juta sih, Gus? Ya ben to, wong rezekine wonge. Nek ngoten to. Dados tiyang sing niku mboten ngetos saya. Tapi Gus Dur pun ngetos. Nggih. Dados sing tiyang sadan duren niku wau membutuhkan biaya damel sakite sing jaler. Nah itu kan. Nah itu, nggih. Itu kan termasuk ilmu dunia yang berjalan, dunia yang berjalan itu. Nggih. Makanya dia udah tahu
udah tahu sebelumnya. Sebelum lewat di situ pun mungkin udah tahu beliau. Sebelum lewat di tempatnya orang yang berjualan durian, gitu. Tahu sebelum Winara ya. Sebelum Winara. Ya itu, Gus Dur itu bahkan sebelum diturunkan itu pun juga udah tahu bahwa saya akan diturunkan dalam waktu dekat pun beliau udah tahu. Diturunkan dari kursi presidenan itu udah tahu. Makanya beliau keluar dari istana cuma pakai kaos oblong dan celana pendek waktu itu. Dan itu melambangkan, Mas. Itu hanya melambangkan sanipan beliau bahwa beliau itu ditelanjangi oleh orang-orang terdekatnya. Begitu. Artinya begitu, Mas. Ya kalau untuk kita yang awam ya, wah nggak sopan masa presiden kok keluar dengan kaos oblong dan celana pendek. Kalau kitanya awam memikirnya begitu. Tapi kalau orang yang tahu tafsiran dari perbuatan Gus Dur ini, pasti dia sudah bisa menebak. Oh begitu. Makanya kena ditelanjangi oleh orang-orang yang terdekat. Ya itu. Memang waktu niku diturunaken nak nggih mboten enten bukti sing santosan iki saged Mboten buktinya, Mas. Brunegate sama kesalahannya pun juga belum ditemukan. Sampai sekarang. Ya itu, belum ditemukan. Memang pada waktu itu memang terjadi pada waktu Gus Dur menjadi presiden itu terjadi huru-hara urusan di Kalimantan dan Poso. Nah, waktu itu. Kali di Blunter nih lho menapa Brunegate nih kalau. Brunegate. Nah, itu. Cuma rekayasa. Itu rekayasa, itu memang udah politiknya, Mas. Dari politik dari lawan politik beliau, lawan politik beliau supaya menjatuhkan Gus Dur. Untuk menjatuhkan Gus Dur gitu. Tapi walaupun bagaimanapun juga mau tidak mau dan harus mengakui bahwa beliau juga pernah menjadi pemimpin kita. Nah itu juga pemimpin, khususnya pemimpin NU. Pemimpin NU, bahkan kalau NU ini terbesar seluruh dunia, Mas ya. Di dunia ya, bukan cuma di Indonesia kan. Nahdlatul Ulama niku organisasi terbesar di dunia. Nah itu, makanya itu. Bahkan beliau juga pernah memegang sebagai ketua PBNU 3 periode. Itu dipercaya, Mas. Masyarakat terutama ulama-ulama dan para kiai juga mempercayakan kepada beliau. Nah gitu. Makanya sampai beliau menjadi presiden pun NU tetap bersatu. Insya Allah bukan cuma NU saja, bahkan NU dengan Muhammadiyah insya Allah sampai sekarang sampai kapanpun tetap bisa bersatu. Tasih tetap sae lah. Tetap sae. Silaturahmi tetap sae. Ya begitu. Dan juga beliau ini waktu berpidato atau berceramah dimanapun atau di wawancara sama wartawan dari manapun juga beliau tetap menerima, Mas. Dan setiap tamu pun yang datang pasti diterima. Makan bersama di istana dengan rakyatnya juga enggak membedakan beliau. Bahkan presiden pertama yang bertempat tinggal di istana waktu itu Gus Dur. Kalau Pak Jokowi ini kan baru setelahnya. Nah, itu. Dan di istana ini kan waktu itu Istana Merdeka khususnya ya. Istana Merdeka atau Istana Kepresidenan itu terkenal angker. Karena bangunan Istana Merdeka itu dibangun pada tahun 1700-an. Masih zaman penjajahan ya, Pak. Itu milik Belanda. Memang milik Belanda. Milik Belanda. Itu dulu cuma persinggahan untuk Belandaan, untuk menginap. Hotel, Mas, enak ngomong hotel gitu aja. Nah, akhirnya ditinggalkan oleh pemiliknya kan. Akhirnya direnovasi sampai seperti sekarang ini. Dan makanya kalau ada kejadian-kejadian yang janggal di sana tidak mustahil karena di sana memang peninggalannya Belanda kan gitu. Karena terjadi terlihat sosok noni Belanda gitu itu memang ada. Makanya supaya aura mistis itu hilang dengan Gus Dur didiami. Nah itu didiami dan sering juga di setiap malam Jumat diadakan tahlilan atau di setiap malam apa aja itu
diadakan sesuatu acara yang ada hubungannya dengan tahlil lah. Seperti istighosah. Nah, istighosah itu. Jadi untuk menghilangkan aura-aura mistis yang ada di istana itu. Nggih. Nah, Nggih namung Presiden Gus Dur tok nggih sing enten ten istana tahlilan istighosah niku nggih. ya memang Gus Dur dan makan bersama-sama di lantai itu makan bersama-sama juga. Namung Gus Dur tok. Nah, karena Gus Dur itu aja. Dan Gus Dur itu pun keluarganya pun juga semua terusan mulai dari istri dan anak-anaknya tinggal di situ. Yeah. Bahkan justru Mbak Yeni Wahid. Yeah. Ini sering menemui hal-hal yang janggal di situ, Mas. Contohnya seperti ketemu atau pernah melihat makhluk astral. Yeah. Nah, itu pernah dilihat sama Mbak Yeni Wahid. Nah, itu. Dia ketinggal wonten nggih. Ketinggal. Kadang kayak seperti noni-noni itu terlihat gitu. Yeah. Tapi kalau didekati ya hilang gitu. Terus Mbak Yeni Wahid itu masuk kental ya. Ya memang anaknya wali, anaknya ulama ya, yeah. Termasuk wali ya. Yeah, Pak. Kalau Gus Dur ini sudah termasuk wali. Bahkan ilmu pandangan beliau, pandangan gaibnya pun juga bisa menembus waktu yang mungkin yang agak lama. Bahkan ramalan beliau pun juga terjadi saat ini. Yeah. Terjadi saat ini ramalan beliau itu, baik ramalan beliau atau ramalan-ramalannya yang lain, mungkin udah kita rasakan, udah kita rasakan mungkin. Memang Gus Dur itu memang nggih kados kira nggak wasita teman-teman. Iya, memang betul. Memang beliau kadang kalau berbicara kan ada seperti ada sastranya. Kalau mau berkata sesuatu ada sastranya. Plesetannya nggih kata. Plesetannya ada. Tapi yang nyata tapi yang lebih terkenal yang dikenal dengan masyarakat gitu aja kok repot. Kan itu. Tapi niku lagi umpame dijabaraken nggih panjang ya. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Ini gini. Karena Gus Dur kan orang nggak mau neko-neko ya. Nggak mau yang berbicara. Bicara. Dia cuma berkata yang pendek tapi isinya, Mas. Nggih, padat isinya. Gitu aja kok repot. Enggak usah dipikir lah. Yes. Dipikir mumet ngono ae. Ya gitu aja kok repot. Terus diem. Situ. Dan juga sebagai kepala negara juga waktu itu beliau juga wakilnya kan Ibu Mega ya. Ibu Megawati. Waktu itu. Dan mungkin masih kurang akrab juga waktu itu. Kurang harmonis. Nah, itu. Makanya sampai kapanpun partai Islam ini dengan yang itu mungkin tidak bisa satu. Nah itu. Mungkin yang penting kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, baik itu seluruh umat Muslim semua bersaudara, dan juga bukan cuma orang Muslim tok, bahkan seluruh agama-agama yang lain, gitu. Ya kita ambil hikmahnya aja. Kita ambil hikmahnya saja. Jadi kita ambil positifnya saja. Ya, kita ambil positifnya saja. Dari keterangan-keterangan saya, mungkin kita ambil yang baik aja, khususnya saya sendiri. Saya bisa mengambil hikmahnya dari perkataan saya, dan saya juga bisa mengambil atau bercermin, bisa bercermin untuk diri saya sendiri, ya gitu. Dikatakan napa niku memang pemirsa niki lak sedaya ngenten sing agama lintu-lintu, bangsa-bangsa, sambil kan mboten dari segi agamanya mboten memang. Cuma saya menyampaikan positifnya saja. Ya, terus sampai perilakunya saja yang baik-baik diambil gitu. Yang baik-baik aja. Yang penting baik saudara-saudara semua dari Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Katolik, kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan berpecah belah. Jangan sampai terpecah belah. Sekali lagi jangan sampai terpecah belah. Karena kita semuanya kan saudara. Nah, kita saudara. Untuk mewujudkan bangsa kita yang besar ini, tetap kita jaga bersama-sama dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Itu aja. Nggih. Lah napa mboten ngantos enten perbedaan. Tidak ada perbedaan. Memang jangan diajarkan betul memang seperti itu memang. Kalau dari Sabang sampai Merauke ini beragam-ragam suku bangsa, beragam-ragam suku agama, ras, dan kebudayaannya pun juga bermacam-macam, Mas.
Ya. Ada suku Jawa, suku Dayak, suku Bahasanya Banjar. pun nggih ratusan lho memang. Bahasanya pun juga ratusan. Tapi paling banyak juga bahasanya bahasa Jawa, Mas. Nggih. Paling banyak bahasa Jawa. Contoh saja. Contohnya bahasa Jawa ini. Bahasa Jawa ini hanya dengan begini aja. Begini memegang. Kalau begini menyangking. Kalau begini mikul. Mikul. Nggih. Gitu. Kalau begini nyunggi. Kalau bahasa Jawa nyunggi gini. Nggih. Tapi sama-sama dipegang. Nah, itu. Pun beda kata. Berbeda kata. Nggih. Nah, itu. Nggih, maksudnya kaya ngoten. Kaya dengan bahasa. Kaya bahasa. Indonesia ini kaya bahasa, Kaya bahasa. dan kaya dengan budayanya. Nah, dan kaya dengan kerajinan tangannya, kayak gitu. Nggih, mboten niku tok ya, nggih Dan kaya dengan sejarahnya. SDA, Nah, SDM, SDM-nya, sumber daya manusia. sumber daya alam. Nah, itu memang kita miliki semua. Nggih. Mudah-mudahan semuanya itu semua kekayaan negara ini untuk kemakmuran rakyatnya. Nggih. Nah, itu. Sementara itu keterangan dari saya atau pembahasan hari ini, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, sami-sami, Pak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.